Ingatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita berlatar di sebuah dunia distopia di Chicago pada masa depan, di mana masyarakat dibagi menjadi 5 faksi berdasarkan kepribadian dan kekuatan individu mereka. Faksi itu meliputi orang yang pintar dan mementingkan pengetahuan, yaitu erudit. Orang yang berladang dan memiliki sifat yang harmonis, selalu bahagia, yaitu amity. Orang yang menghargai kejujuran, ketertiban, serta keadilan, yaitu candor. Lalu ada Dauntless sebagai pelindung masyarakat atau sebagai polisi dan tentaranya kota. Dan yang terakhir ada Abnegation. Mereka orang yang sering membantu dan hidup sederhana. Warga di sana menjuluki Abnegation ini dengan sebutan orang kaku. Abnegation juga memberi makan ke kelompok bernama Factionless. Mereka adalah orang yang tidak masuk ke fraksi manapun. Kota ini pun dilindungi oleh dinding yang mengitari kota oleh pendahulu mereka. Kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang berada di faksi Abnegation yang bernama Beatrice. Beatrice ini sedang membicarakan tentang ujian dia nanti ke ibunya. Karena saat ini dia sudah menginjak umur 16 tahun. Yang mana dia harus wajib ikut tes ketetapan hati untuk menentukan masa depan Beatrice ini akan ada di fraksi mana. Kemudian, ayahnya Beatrice ini adalah salah satu pimpinan dari fraksi di Abnegation. Beatrice juga memiliki seorang kakak yang bernama Cal. Di sini, Beatrice merasa kalau lingkungan di Abnegation ini tidak cocok dengan jati dirinya. Lalu, Beatrice dan Cal pun siap berangkat untuk tes ketetapan hatinya. Saat mereka sedang menunggu di luar gedung, datanglah fraksi dari Dauntless dengan gaya yang ekstrimnya. Waktu tes pun dimulai. Beatrice akhirnya dia menjalankan tes untuk pertama kalinya. We reject vanity. Di sana, dia disuruh meminum sebuah cairan yang membuatnya berhalusinasi sebagai bagian dari tesnya. Di dalam tes, Beatrice ini harus melewati setiap rintangan yang berasalkan dari kepribadian dari 5 fraksi. Choose. Now. Beatrice pun akhirnya selesai menyelesaikan tesnya. Kemudian, instruktur di sana dengan paniknya, dia menyuruh Beatrice untuk segera keluar. Dan dia menjelaskan kalau hasilnya, Beatrice ini cocok ke semua faksi, yang mana itu adalah hasil yang langka. Mereka di sana menyebutnya sebagai Divergent. Instruktur ini pun menyuruh Beatrice untuk tidak memberitahu siapapun, termasuk keluarganya, karena itu akan membahayakan nyawanya. Yang mana seorang Divergent ini adalah sebuah ancaman bagi semua orang yang ada di kota. Beatrice pun langsung shock dan bingung setelah mendengar kenyataan itu. Dia pun memutuskan untuk langsung pulang dari sana. What to do? This was supposed to tell me what faction to choose. The test. You're going to tell your family that the serum... Di rumah, Beatrice sedang makan malam dengan keluarganya. Di sana orang tuanya memberitahu
kalau ada orang yang sedang ingin menjatuhkan kelompok Abnegation. Orang itu dari Erudit. Mereka menghalalkan segala cara, seperti memfitnah ketua dari Abnegation yang berbuat kekerasan terhadap anaknya hingga membuatnya cacat. Mereka melakukan itu karena Abnegation ini adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi pemimpin di kota. It's an old accusation. Wait, who is? Erudite. Setelah selesai makan, mereka semua pun berpelukan. Karena hari esok adalah hari mereka menentukan pilihannya akan berada di faksi mana. Pagi hari pun tiba. Beatrice dan Kelp berangkat menuju ke tempat pemilihan masa depannya. Saat sudah di dalam, mereka sekeluarga bertemu dengan Jenny yang berasal dari fraksi Erudit. Perbincangan singkat pun terjadi. To make today. I'm sure your parents will support whatever choice you belong. Not on a whim, not because you wish. Kemudian, acara pilihan masa depan pun akhirnya dimulai. Saatnya Kelp untuk memilih pilihannya. Mengejutkannya, si Kelp ini malah milih masuk fraksi Erudit. Erudite. Quiet, please. Yang jelas-jelas sedang ada perselisihan dengan fraksi keluarganya. Kemudian saatnya Beatrice yang memilih. Dia dengan ragu-ragu memilih antara keluarganya atau jati dirinya. Dan pada akhirnya dia memilih ke fraksi Dauntless yang merupakan jati dirinya. Beatrice pun langsung bergabung dengan kelompok barunya yang energik dan juga ekstrim. Saat sudah di dalam kereta, dia bertemu teman baru di sana yang bernama Christina. Saat sudah sampai, mereka semua bersiap-siap untuk loncat dari kereta menuju ke atas gedung di sana. Dan di tes akhir, mereka bertemu dengan instruktur yang bernama Eric. Di sana, Beatrice dan yang lainnya pun disuruh untuk lompat dari atas. Sebagai syarat terakhir untuk lulus dan menjadi calon anggota fraksi dari Dauntless. Beatrice pun dengan pedenya, dia mencalonkan dirinya untuk melompat pertama di sana. Di bawah sana, dia sudah ditunggu oleh salah satu instruktur di sana yang bernama Ford. Dan si Beatrice dengan kelompok barunya, dia mengganti namanya menjadi Trish. Jadi sekarang kita panggil Beatrice ini jadi Trish aja ya. Dauntless born, go with Lauren, transfer, stay with me. What happened? 1 through 3 were taken? Setelah semuanya sudah di bawah, mereka langsung diajak room tour oleh si Ford. Mulai dari tempat utamanya orang Dauntless, kamar pelatihan, sampai kamar mandinya, yang mana menyatu terbuka dengan kamarnya. Setelah semuanya sudah berganti pakaian, mereka langsung datang ke tempat makan di sana. Trish di sini dia duduk di samping Ford. Trish pun menanyakan Ford ini berasal dari fraksi mana sebelumnya. Namun Ford ini dengan dinginnya, dia malah ngomong kalau kenapa Trish ini berpikir bisa bicara dengan dirinya. Transfer to? Or Dauntless Born? Kemudian,
Tris dan calon anggota lainnya pun menerima sambutan dari ketua Dauntless. You have chosen to join the warrior faction, tasked with the... Keesokan harinya, mereka semua pun disuruh berkumpul dan diberitahu tentang pelatihan yang akan mereka jalani nanti. Mulai dari fisik hingga mental. Dan juga mereka semua akan diadakan sebuah peringkat yang mana bagi yang berada di peringkat terakhir, mereka akan dikeluarkan dari Dauntless dan akan menjadi factionless serta tak bisa kembali ke keluarga lamanya. Mereka semua pun langsung memulai latihannya. Mulai dari berlari, menembak, sampai duel 1 versus 1. What do you got? Karena di sini berbanding terbalik kehidupannya dengan fraksi di Abnegation. Tris pun melakukan latihannya dengan sangat cupu, sampai dia dapat peringkat ke-32 yang mana itu masuk zona merah. Setelah dari pelatihan itu, Tris, Christina, dan yang lainnya membicarakan kekhawatirannya jika sampai tidak lulus dan didepak dari sana. Biar semuanya tidak stres, Christina pun mengajak Tris untuk membuat sebuah tato. Yeah? Where'd you get it? Di sana, Tris bertemu dengan instruktur yang di awal tadi, yang mana dia jadi mbak tato di sana. Di sini, instruktur itu memberitahu kalau Tris ini telah salah pilih masuk ke Dauntless, karena orang di sana akan mengetahui Tris sebagai seorang Divergent. Tris yang sudah yakin dengan pilihannya, dia pun tetap di Dauntless. I'm Dauntless. I'm going to be Dauntless. Pada keesokan harinya, Tris ini terus try hard latihan, biar dia bisa naik peringkat. Dan saat dia sedang latihan, Tris ini dibantu oleh C4, biar bisa ngalahin lawannya saat duel. You're never gonna win, not like that. It's good to know. Yep, you have to use your... You get inside, you jab. Di arena duel, Christina kalah telak sama lawannya, dan dia malah nyerah. Eric yang melihat itu pun membawa Christina ke sebuah jembatan dan langsung... If you give up, you're out. Dia pun langsung diberi 3 pilihan, yaitu bertahan, dia akan dimaafkan atas sikap pengecutnya tadi, jatuh dan tewas, atau menyerah, dia keluar dari sana. Christina pun memilih untuk bertahan dan akhirnya selamat dari hukuman itu. Setelah dari latihan, mereka semua dibawa untuk melihat ke tembok kota. Amity Farms. No, I know. Setelah selesai, mereka melanjutkan latihannya lagi dengan melemparkan sebuah pisau ke target. Dan di sini Tris sangat menguasai latihan ini. Namun, salah satu orang di sana malah ngawur saat melempar pisaunya. Dia pun langsung disuruh berdiri di depan target oleh si Eric dan si Por sebagai eksekutornya. Saat si Por ingin melempar, One thing you will learn here is that orders are not... Stop. si Tris ini malah menghentikannya. Hasil, dia menghentikan orang itu berdiri di depan. Untunglah akurasi si For ini 100%. You just lost for opening your mouth. Yang alhasil si Tris ini selamat dan hanya mendapatkan luka di kupingnya saja. Saat selesai, For ini menjelaskan ke Tris kalau dia sengaja melakukan itu karena si Eric ini tidak akan berhenti kalau tidak ada goresan. Saat kembali ke kamarnya, Tris ini mendapatkan banyak pujian dari temannya. Namun salah satu orang di sana malah menanyakan dan membacakan berita hoax.
yang memfitnah keluarga dari Tris ini. Theft of resources, the general incompetence, the abuse. Saat Tris sedang jalan-jalan, dia malah bertemu dengan Jenny. Mereka berdua pun mengobrol singkat. Di sini, Jenny dengan sikap baiknya terus memuji si Tris. Setelah selesai, teman Tris ini memberitahu kalau Jenny kesini sedang memburu seorang divergen. Keesokan harinya, saatnya Tris yang berduel. Karena kejadian kemarin, si Eric ini sengaja ngasih lawan Tris seorang pria. Look like you're about to cry. Yang alhasil dia pun kalah telak di sana, sampai-sampai dia pingsan. Saat Tris sudah bangun, temannya ini memberitahu kalau mereka akan berlatih perang, dan dia juga menjelaskan kalau si Tris ini dikeluarkan oleh si Eric. Dan Tris ini mendapatkan privilege bisa pulang ke keluarga lamanya karena ayahnya Tris ini adalah seorang dewan. Namun saat kereta sudah mulai jalan, Tris ini memutuskan tetap ikut dan langsung mengejar kawanan yang lainnya. Saat sudah di dalam, dia langsung didatengin si Eric yang menanyakan siapa yang mengizinkannya. Dan si Tris menjawab kalau dia sendiri yang mau. Setelah mendengar itu, Eric pun mengokein si Tris ini. Kemudian, Eric ini menjelaskan latihannya, yang mana latihan ini per tim, dan tim dibagi menjadi dua, yaitu timnya Eric dan juga Four. Dan target kemenangannya adalah mengambil bendera yang ada di salah satu tim lawan. Di sini, Four memutuskan setim dengan si Tris. Saat sudah di tempatnya, mereka semua pun langsung mengatur rencana. Namun, si Tris dengan inisiatifnya memutuskan untuk memanjat biang lala di sana. Kemudian dia ditemani oleh si Four yang mengikutinya. Di sini, ternyata si Four takut ketinggian. You're afraid of heights. This isn't so bad. Mereka berdua pun akhirnya sudah sampai di atas. Dan akhirnya menemukan lokasi musuh berada. Tanpa berlama-lama lagi, mereka semua pun langsung melancarkan serangannya. Pada akhirnya, pertempuran pun dimenangkan oleh tim C4. Saat ingin pulang, Tris pun diajak pulang dengan menaiki Flying Fox. Tris yang nyalinya gak usah diragukan lagi, dia pun setuju dan langsung mencobanya. Don't forget to pull the brake at the bottom. Dan Tris pun sampai dengan selamat. Saat sudah di markas, Tris pun mendapatkan pujian dari C4. Kemudian, Tris dan yang lainnya pun diperlihatkan urutan ranking mereka saat ini. Dan Tris pun akhirnya berhasil keluar dari zona merah. Keesokan harinya, Tris yang sedang mengangkat barang, dia kedatangan ibunya yang kesana secara diam-diam. Ibunya Tris ini ternyata sudah tahu kalau Tris ini adalah seorang divergen. Dan memberi nasihat untuk Tris berhati-hati dan jangan pernah memberitahu siapapun tentang dia adalah seorang divergen. Ibunya pun memberi bocoran kalau nanti di Danles akan ada tes kedua, yang itu sangat rentan buat seorang divergen. Dan tak lama dari itu, seseorang datang ke sana untuk menyuruh Tris kembali. Mom? Hi. What were your test results? Here's another lighter. Look at you. God, you're so strong. What are you doing? Karena durasi film ini kepanjangan, jadi video dibagi dua ya. Tenang, part 2-nya besok langsung diupload.
Buat yang sudah order tiketnya, bisa langsung dinyalain lonceng notifikasinya ya. Terima kasih yang sudah nonton dan order tiketnya. Bye-bye.